Pemerintah bersama DPR segera bersiap untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 pada akhir September 2023. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info Haji. Rencana persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2024 mulai bergulir. Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati untuk segera membentuk Panitia Kerja Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji PPIH 1445 Hijriah 2024 Masehi. Apa masalah haji Indonesia pada 2023 dan tantangan haji 2024? Pada rapat kerja Raker yang membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menyampaikan, salah satu kesimpulan menetapkan Komisi 8 DPR RI dan Kemenak akan membentuk Panja BPIH 2024. Paling lambat akhir September 2023, ujar Kafi. Dalam raker tersebut disepakati, penyelenggaraan ibadah haji 2024 perlu memastikan calon jamaah haji lanjut usia lansia benar-benar mendapat pelayanan yang baik sesuai tagline Haji Ramah Lansia yang dicanangkan Kemenak. Penegasan layanan yang baik dan dukungan infrastruktur dan sarana prasarana haji yang ramah lansia ini menyusul sejumlah kekurangan yang ditemukan pada 2023. Selain itu, perlu dikaji secara mendalam konsep istitoah kesehatan dengan cara melakukan tes kesehatan, screening melalui Kementerian Kesehatan RI sebelum jamaah melakukan setoran pelunasan biaya haji. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas menyampaikan, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023 seperti haji lansia, kuota jamaah haji, layanan transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan Armusna, serta kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia. Menak Yakut juga menyampaikan sejumlah tantangan haji 2024. Poin terpenting masalah paparan Menak antara lain data dan informasi yang didokumentasikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, haji ramah lansia. Tahun ini Kementerian Agama mengusung tagline Haji Ramah Lansia, sebab jumlah lansia tahun ini sangat banyak. Dari total 209.782 jamaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi, sebanyak 61.536 jamaah berusia 65 tahun ke atas atau sekitar 30%. Ini adalah jumlah jamaah lansia terbanyak dan Siskuhat mencatat data sebagai berikut. Data jamaah haji lansia tahun 2014 22.022, 2015 23.928, 2016 25.471, 2017 33.732, 2018 32.499 dan 2019 39.659. Tahun ini kali pertama PPIH Arab Saudi memfasilitasi safari wukuf lansia dan jamaah disabilitas. Sebanyak 129 jamaah yang mengikuti safari wukuf lansia, dan jamaah disabilitas.
Selain itu terdapat 238 jamaah haji Indonesia yang sakit dan disafari wukufkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kuota haji Indonesia, jumlah kuota dasar 221.000 yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Tahun ini Indonesia mendapat kuota tambahan 8.000 terdiri dari 7.360 jamaah haji reguler dan 640 jamaah haji khusus. Dari total kuota menjadi 210.680 kuota jamaah haji reguler dan 18.320 jamaah haji khusus. Sebanyak 209.782 jamaah haji reguler asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi berasal dari 558 kloter. Sebanyak 103.809 jamaah atau 276 kloter berangkat pada gelombang pertama kisaran 24 Mei sampai 7 Juni 2023 yang lalu dari tanah air menuju Madinah. Sebanyak 105.973 jamaah atau 282 kloter berangkat pada gelombang kedua kisaran tanggal 8 Juni sampai 25 Juni 2023 yang lalu dari tanah air menuju Jeddah. Yang ketiga, layanan transportasi. Layanan transportasi udara terdiri dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Pada layanan transportasi udara masih ditemukan berbagai persoalan, diantaranya perubahan jadwal dan atau kapasitas pesawat yang menyebabkan pergeseran dan perubahan komposisi kloter. Layanan transportasi darat terdiri dari 2.359 bis yang mengantar jamaah dari bandara ke hotel di Madinah, 2.627 bis yang mengantar jamaah dari Madinah ke Mekah, 2.517 bis yang mengantar jamaah dari Jeddah ke Mekah, 2.306 bis yang mengantar jamaah dari Mekah ke Madinah ke Jeddah, 2.691 bis yang mengantar jamaah dari Mekah ke Madinah, dan 2.585 bis yang mengantar jamaah dari hotel ke bandara di Madinah, serta 442 bis sholawat yang beroperasi 24 jam mengantar jamaah dari hotel ke Masjidil Haram pulang pergi. Keempat, layanan akomodasi. Sebanyak 127 hotel di Mekah tersebar di 5 wilayah, Mahbasjin, Sisah, Raudhah, Jarwal, dan Miswalah, serta 82 hotel sebelum puncak haji dan 100 hotel setelah puncak haji yang berada di wilayah Markaziyah dengan jarak terdekat 15 meter dan jarak terjauh 600 meter dari Masjid Nabawi. 5. Layanan konsumsi. Sebanyak 14.506.169 box makanan di Mekah, 7.774.613 sebelum puncak haji, dan 6.731.566 setelah puncak haji. Sedangkan sebanyak 5.480.625 box makanan di Madinah, 2.588.922 sebelum puncak haji, dan 2.891.703 setelah puncak haji. Konsumsi yang diberikan ini dalam bentuk sarapan, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selain itu, PPH juga menyiapkan 107.305 box untuk makanan jamaah saat fase kedatangan di bandara dan 101.246 box makanan jamaah pada fase kepulangan di bandara. Tahun ini menjadi tahun pertama pelayanan konsumsi berupa bubur bagi lansia, mengingat keterbatasan jamaah lansia dalam mengkonsumsi makanan. Kemudian yang keenam, layanan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau kita kenal dengan Armina. Terdapat permasalahan pelayanan saat di Armina pada beberapa maktab, seperti keterlambatan datangnya makanan, sanitasi yang tidak lancar, dan layanan transportasi penjemputan jamaah di Musdalifah. Kementerian Agama telah menerima hasil investigasi terkait Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armina dari pemerintah Arab Saudi. Investigasi dilakukan oleh Nazaha atau Lembaga Anti Korupsi Arab Saudi, dan hasilnya Nazaha Saudi menemukan adanya sejumlah kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan oleh pihak ketiga atau masyarik. Fakta ini akan menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi kami dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah yang akan datang. Yang ketujuh, terkait dengan kesehatan dan jamaah haji meninggal. Dari 752 jamaah haji reguler yang wafat, sebanyak 562 orang diantaranya berusia 65 tahun ke atas,
sebanyak 81 orang berusia 60 sampai 64 tahun. Sedangkan 109 jamaah lainnya berusia di bawah 60 tahun. Jamaah wafat paling tua berusia 98 tahun ada 2 orang, sedangkan jamaah termuda yang wafat berusia 42 tahun ada 6 orang. Sementara itu saat ini masih terdapat 15 jamaah sakit yang dirawat di Rumah Sakit Mekah, Madinah, dan Jeddah. Berdasarkan kajian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, beberapa hal mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa yang akan datang, yaitu pertama melakukan persiapan lebih awal, seiring dengan sudah adanya kuota resmi untuk tahun 1445 Hijriah. Kedua, merumuskan kontrak lebih detail terhadap mitra atau vendor di dalam dan luar negeri yang bermitra dengan Kemenak. Ketiga, merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Arab Saudi. Dalam raker antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama, disepakati beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Memastikan kontrak yang detail, terinci dan jelas dalam melakukan kerjasama dengan pihak pemberi layanan untuk dijadikan pedoman bersama guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Perlunya upaya diplomasi dengan pihak Arab Saudi terkait dengan haji non-kuota. Tujuannya agar hal ini tidak melanggar hak-hak jamaah haji kuota. Peningkatan layanan konsumsi termasuk dalam penyediaan menu sarapan atau makan pagi yang lebih variatif, serta tetap mengupayakan layanan konsumsi kepada jamaah baik sebelum maupun setelah puncak haji. Dalam pelaksanaan haji 2024, perlu dilakukan peningkatan layanan transportasi untuk bus selawat, transportasi antar kota, maupun transportasi masyair atau armina. Perlu adanya skema kedaruratan dalam pelaksanaan puncak haji di Armusna. Jika nantinya Indonesia mendapat kuota tambahan, pemerintah perlu melakukan kesepakatan MOU untuk memisahkan kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Di sisi lain, perlu peningkatan porsi kuota penerbangan untuk maskapai penerbangan dalam negeri. Hasil raker menegaskan perlunya melakukan pengkajian atas masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi. Jika memungkinkan, masa tinggal jamaah akan dipersingkat. Jamaah haji Indonesia menunggu langkah Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR untuk menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Jamaah menunggu apakah akan ada kenaikan biaya penyelenggaraan haji pada tahun depan.